Ya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kesehatan menjadi undang-undang pada hari ini. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU ini, kecuali dua fraksi, Partai Demokrat dan PKS. DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Omnibus Law rancangan undang-undang tentang kesehatan menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna DPR ke-29 masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Jadi fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Setuju ya? Setuju. Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Kendati telah disahkan, tidak semua fraksi di DPR menerima pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Demokrat dan PKS menjadi dua fraksi yang menolak pengesahan tersebut. Berdasarkan laporan Komisi 9 bahwa terdapat 6 fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3 yang menyatakan menyetujui. Satu fraksi Partai Nasdem, menyatakan setuju dengan catatan. Dan dua fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS menyatakan menolak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menyebut pengesahan Undang-Undang Kesehatan menjadi langkah awal perbaikan sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh. Sesudah badai pandemi, inilah saatnya kita bersama memperbaiki dan membangun kembali sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih tangguh dari sebelumnya untuk generasi anak-anak kita dan generasi cucu-cucu kita. Sepanjang pembahasannya, RUU Kesehatan mengalami penolakan dari berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan di Indonesia. Mereka mempermasalahkan sejumlah pasal dalam RUU Kesehatan seperti perizinan praktik dokter asing hingga perlindungan tenaga kesehatan. RUU Kesehatan juga sebelumnya dinilai tidak transparan dan terburu-buru. Tim TV One mengabarkan. Ya, ada 6 fraksi di DPR yang mendukung pengesahan Undang-Undang Kesehatan, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan P3. Sementara Nasdem menerima dengan catatan. Dua fraksi lainnya, yakni fraksi Partai Demokrat dan PKS, menyatakan menolak. Apa kemudian yang menjadi alasan fraksi Demokrat dan PKS menolak pengesahan RUU Kesehatan pada sidang paripurna DPR pada hari ini? Kita akan tanyakan kepada rekan kami, ada Adi Mulya di sana. Adi, adakah penjelasan mengenai penolakan yang disampaikan oleh dua fraksi Demokrat dan PKS pada hari ini? Ya baik Alfat dan juga pemirsa, kali ini memang telah berakhirnya rapat paripurna ke-29 dari DPR RI demi menyelesaikan Undang-Undang RUU Kesehatan maksud kami yang telah resmi disahkan untuk di hari ini. Dalam rapat ini, kesemua fraksi ini menyetujui adanya rancangan Undang-Undang Kesehatan kecuali terdapat dua fraksi, yakni fraksi Demokrat dan juga fraksi PKS. Mengenai alasan dari fraksi-fraksi tersebut menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan ini, untuk Demokrat sendiri menganggap jika adanya liberalisasi berlebihan tentang tenaga medis asing yang akan bekerja di Indonesia di area kesehatan. Untuk dari Demokrat sendiri menganggap jika memang adanya hak-hak dari rakyat dan juga tenaga medis yang kemungkinan akan tercederai dengan disahkannya RUU Kesehatan. Sementara untuk fraksi PKS di sisi berlainan juga melakukan penolakan terhadap RUU Kesehatan ini karena menganggap
RUU Kesehatan ini terlihat terburu-buru dan juga kurang adanya transparansi bagi masyarakat dan pihak-pihak tertentu dalam proses perjalanan hingga hari ini disahkan. Beberapa juga menganggap jika adanya RUU Kesehatan ini mencederai hak-hak dari tenaga medis yang ada di Indonesia mengenai aturan dari tenaga asing yang kemudian berpraktik dan juga adanya kerugian dengan dicabutnya mandatory spending yang mengakibatkan adanya anggaran-anggaran yang nanti tercabut untuk ke desa-desa terpencil dari segi kesehatan. Begitu, Alfat. Baik, Adi Mulya mengabarkan langsung dari Gedung DPR RI di Jakarta.